Yang pertama, ya, mendinginkan air dulu, baru kemudian dibuang ya. Setelah masak sayur atau sesuatu, ibu melarang diri sendiri dan anak-anak jangan dibuang dulu air panasnya ke wastafel, tapi dinginkan dulu gitu ya. Itu apakah boleh? Boleh. Boleh. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan supaya ya, jin atau syaitan yang ada di tempat kotor di wastafel itu tidak terzolimi. Ya, kalau air dingin kan tidak mengganggu ya, yaitu Bu. Nah, itu boleh, bisa dilakukan ya. Tapi tadi penting juga diberitahu ke anak-anak, nah, andai kata kamu mau membuang air dalam keadaan panas, maka ucapkanlah dulu ta'awuz. Ya, itu dua alternatif yang bisa dilakukan. Ya, jadi apa yang ibu lakukan itu boleh ya. Mendinginkan dulu airnya baru kemudian dibuang walaupun tanpa membaca ta'awuz, enggak ada masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Zikir mau masuk toilet dan keluar itu tadi dianjurkan untuk dijaharkan. Tadi ya, seperti yang tadi kami sampaikan berdasarkan keterangan dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ya. Jadi jahron tadi ya, istihbabu qauli hadza dzikr jahron, dijaharkan. Lalu bagaimana dengan zikir-zikir yang lain? Zikir itu banyak Bu ya. Ya, zikir itu banyak. Zikir ba'da salat. Zikir mutlak. Kita di motor, kita sedang berjalan, mungkin kita sedang duduk terdiam. Itu bagaimana? Nah, kalau zikir-zikir yang lain, ya, hukum asalnya adalah tidak dijaharkan. Berdasarkan tapi sir dalam arti digerakkan mulutnya tapi tanpa suara. Itu berdasarkan keumuman dalil dari Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55. Itu kalau Bapak Ibu buka surah Al-A'raf ayat 55, nah, maka jelas sekali di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'a ya wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah. Nah, maaf. Tadi zikir Bu ya. Nah, wazkur bukan Al-A'raf. Surah bukan ayat 55 tapi ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan. Silakan buka deh, surah apa? Al-A'raf ayat 205. Supaya Bapak Ibu langsung lihat ya dasarnya. Tentang aturan zikir secara umum ya, dan hukum asalnya adalah diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 205. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsika dalam dirimu, tadarru'a wa khifah. Nah, itu ya. Dengan rendah hati dan rasa takut. Ya. Wadunal jahri minal qaul, dan tidak dengan mengeraskan suara. Gitu. Bil guduwi wal asal, ya, di waktu pagi dan waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai atau yang lengah. Jelas ya? Jadi dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir tapi tidak dikeraskan. Nah, tidak dikeraskan. Itu Bu. Jadi secara umum zikir itu tidak dikeraskan, tapi khusus untuk zikir doa mau masuk WC atau keluar WC ini dijaharkan. Nah, dianjurkan untuk dijaharkan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tadi yang pertama itu Bu ya? Hah? Oh ya, sholat khusus. Nah, supaya bisa melihat jin.
atau makhluk halus yang mengganggu kita, gitu. Nah, penjelasan yang pertama, apakah itu masru? Apakah itu ada tuntunan syariatnya atau tidak? Itu yang pertama. Apakah pernah diajarkan oleh Nabi kalau kamu ingin lihat jin, lihat syaitan, lihat makhluk halus, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, bacalah ini dan itu misalnya. Ada enggak? Enggak ada. Gitu. Tidak, ngapain gitu kalau tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau begitu berarti amalan tersebut adalah karangan orang, iya kan? Kalau Nabi tidak mengajarkan. Dan punya kemampuan melihat makhluk halus itu adalah kekurangan, bukan kelebihan, kekurangan. Maka orang-orang yang dikatakan katanya punya indera keenam, atau istilahnya apa? Indigo, itu bukan kelebihan Bapak Ibu, kekurangan, kata para ulama. Itu bukan maziyah, tetapi kekurangan. Loh, kok kita udah sempurna malah ingin punya kekurangan, kan aneh jadinya. Karena makhluk Allah, jin dan syaitan itu jelek. Seganteng-gantengnya mereka jauh lebih jelek daripada manusia paling jelek. Ya, ada ulama mengatakan begitu ya. Jadi mengerikan gitu. Kok kita malah ingin lihat mereka? Gitu, mengerikan. Nah, itu maka ya tadi ya yang perlu ditelusuri, apakah pernah misalnya Rasulullah atau sahabat mengajarkan. Tapi kalau kami ditanya ada enggak? Wallahualam, saya enggak tahu ya. Ada enggak gitu dalil yang menunjukkan bahwa dulu pernah Rasul atau para sahabat mengamalkan amalan, yaitu sholat 2 rakaat, membaca ayat tertentu, dengan itu maka dia bisa melihat makhluk halus gitu ya. Saya enggak tahu, wallahualam. Jika tidak ada maka tidak perlu. Nah, tapi tadi pertanyaannya ada atau tidak kan itu? Wallahualam, saya nggak tahu ya, ada atau tidak. Sejauh ini kami belum pernah membaca ada dalil yang menjelaskan bahwa dulu Rasul pernah sholat tertentu dengan bacaan tertentu supaya bisa melihat jin. Nah, kalau Nabi sendiri pernah dibawa ke alam jin, bahkan pernah Nabi sendiri. Nah, di sini di dalam kitab ini ya dijelaskan hadisnya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu saat para sahabat itu berjalan di sekitaran Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiba-tiba Nabi itu hilang semalaman, sampai para sahabat itu putus asa. Ya, mencari-cari Nabi tidak ketemu-ketemu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani. Kata Abdullah bin Mas'ud ya, kata Alqamah, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqultu hal syahida ahadukum minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin. Nah, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Alqamah, apakah ada salah seorang di antara kalian menyaksikan bersama Rasul pada malam jin? Qala la, enggak. Walakinna kunna ma'a Rasulillah dzata lailatin, tapi pernah suatu ketika kami bersama Rasul di suatu malam, faqadnahu, kami kehilangan Rasul, faltamasnahu fil audiyati wasyi'ab, sampai kami cari Rasul ke lembah-lembah, ke jalan-jalan setapak, enggak ketemu. Faqulna ya ustutira au ugtila ya. Kami bilang ini jangan-jangan Rasul ditangkap oleh musuh-musuh, orang munafik atau orang kafir, atau Rasul dibunuh diam-diam gitu ya. Lalu Alqamah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Fabitna bi syarri lailatin bata biha." Maka kami pun bermalam-malam itu, ini adalah seburuk-buruk malam. Seburuk-buruk malam. Bata biha qaumun. Falamma asbahna idh huwa jaa min qibali Hira. Ketika keesokan harinya tiba-tiba Rasul datang dari arah gua Hira. Nah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqadnaka, fatalabnaka, falam najidka, fabitna bi syarri lailatin bata biha qaumun."
kami kehilangan engkau, kami cari-cari engkau, kami tidak mendapatkan engkau ya Rasul, sehingga kami bermalam di seburuk-buruk malam. Betul-betul kami kehilangan engkau ya Rasul. Karena ya itu merupakan malam terburuk yang dialami oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Faqal atani da'iyal jin fadhahabtu ma'ahu. Datang kepadaku jin, da'iya al-jin, jin yang menyeru gitu ya. Fadhahabtu ma'ahu. Aku pergi bersama si jin itu, faqara'tu alaihim al-Qur'an. Aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ya, qal fantaliq bina fa'arana asarahum wa asarani ranihim wa sa'aluhu azad. Nah, jadi Rasul bacakan Al-Qur'an Bapak Ibu. Akhirnya jin itu pergi bersama Rasul ya, dan diperlihatkan kepada beliau ya bekas-bekas api para jin itu. Lalu mereka meminta makanan, wa sa'alu azad. Lalu kata Nabi apa? Lakum kullu azmin zikra Rasulullah alaih yaqau fi aidikum aw faruma yakunu lahma. Bagi kalian kata Nabi, setiap tulang yang disebutkan atasnya nama Allah yang kalian dapatkan itu lebih baik daripada daging. Wa kullu ba'ratin alpuli dawabikum, dan setiap kotoran yang kering itu makanan bagi hewan tunggangan kalian. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul berkata, "Fala tastanju bihima." Janganlah kalian cebok kepada para sahabatnya. Janganlah kalian cebok bihima dengan kedua benda ini, yaitu tulang dan kotoran yang sudah kering. Jangan istinja ya cebok dengan itu. Kenapa? Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena tulang dan kotoran yang sudah kering itu merupakan makanan saudara kalian, yaitu makanannya jin. Itu. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa Rasul sendiri pernah dibawa ke alam jin. Tapi apakah Rasul sholat dulu? Enggak, kan? Tiba-tiba aja jin ingin ngajak Rasul gitu. Diajak ke alam mereka. Tapi ini jin baik untuk ngajari teman-temannya agar Rasul itu menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Yaitu Bu. Ya. Itu ada hadisnya, ini sahih dalam riwayat Imam Muslim. Yaitu. Maka ya tidak perlu kita ingin lihat jin. Tapi kalau kita dibawa ke alam jin, mungkin nggak itu terjadi pada kita? Mungkin saja. Mungkin saja. Tiba-tiba jenengan hilang. Ya ternyata dibawa ke alam jin ya. Nah itu repotnya kalau jinnya suka sama jenengan, ya itu repot, nanti nggak dibalikin. Nah, ya tadi kalau ada orang melakukan, ngapain jenengan melakukan hal itu, gitu. Udah nggak perlu, gitu. Kalau ada jin yang mengganggu kita, jangan ingin melihat bagaimana bentuk jinnya. Kan solusinya bukan itu, iya kan? Iya, iya. Nah, itu kan. Mungkin enggak ya, tetangganya yang mengganggu. Tetangga masih hidup. Itu susah dibuktikan kebenarannya. Iya. Jangan-jangan dia ngarang-ngarang karena udah ada potensi benci kan kepada tetangga, akhirnya dia sholat lalu dia mengatakan, "Oh, ternyata tetanggaku." Gimana kita bisa membuktikan kebenaran omongan dia? Kan susah. Jangan-jangan itu emosi dia saja. Nah itu. Ya, maka tadi itu akhirnya malah jadi fitnah. Yaitu. Maka tadi Bapak Ibu ya, kalau ada seorang ustadz, kiai atau orang pintar ngajarin kita sesuatu tanpa disebutkan dasarnya apa, nggak usah diamalkan itu. Kalau dia benar ustadz, orang lurus, pasti dia ketika ngajarin sesuatu, misalnya kita sakit dan seterusnya, dia akan berusaha menjelaskan, "Pak, Bu, jenengan baca ini." Karena dulu Rasulullah ketika ada seorang sahabat sakit, disuruh untuk baca ini. Nah, itu berarti kan dia menjelaskan. Nah, itu kalau itu benar.
gitu. Kan dulu pernah ada ya seorang sahabat datang kepada Nabi, dia sakit. Semenjak dia masuk Islam sampai sekarang, sampai waktu itu dia cerita kepada Nabi, sakitnya enggak sembuh-sembuh. Lalu oleh Nabi diajarin, apa kata Nabi? Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus apa kata Nabi? Setelah itu ucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillah. Aku mohon perlindungan dengan kemuliaan Allah Ta'ala wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya, wa qudratihi min syarri ma ajidu, dari keburukan penyakit yang aku dapatkan, wa ma uhadiru, dan dari keburukan apa yang aku khawatirkan. Sab'a marratin kata Rasul. Baca 7 kali. Sambil kamu pegang mana bagian tubuhmu yang sakit, misalnya migrain gitu ya, sakit. Nah, itu bisa diamalkan. Nah, kami menyebutkan ini hadis Nabi, ini sahih hadisnya. Nah, kalau ada ustadz ngomong begitu, kiai ngomong itu amalkan karena jelas dia. Nah, kalau ingin detail lagi misalnya itu ada di kitab apa ustadz atau Pak Yai. Nah, itu boleh juga kita nanya. Oh, nanti coba saya cari. Oh, ada dalam hadis riwayat ini. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau Bu atau Pak, kalau sampean begini-begini, amalkan ini. Cuman ngomong begitu, wah itu hati-hati. Mendingan kita tunda dulu, skip dulu sampai clear apakah yang diajarkan itu ada dasarnya atau tidak. Seperti contoh tadi ya, disuruh sholat supaya bisa melihat siapa yang mengganggu kita kan itu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang berikutnya mengucapkan zikir di kamar mandi tapi tanpa di luar kendali. Astagfirullahaladzim itu. Tapi kita nggak sadar gitu. Tiba-tiba mulut ini mengucapkan istighfar. Boleh atau tidak? Boleh, karena di luar kendali. Ya, orang yang melakukan sesuatu di luar kendali dirinya itu tidak dihukumi. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan gufronaka di luar konteks itu boleh atau tidak? Ada kan ucapan lain, astagfirullah gitu. Astagfirullah. Nah, ini ya. Karena ucapan gufronaka ini diajarkan oleh Nabi saat kita keluar kamar mandi. Nah, sementara di luar itu ada kalimat lain yang juga isinya istighfar. Yang paling mudah ya astagfirullah atau Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim misalnya. Maka lebih baik itu Bu, tidak mengucapkan gufronaka. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Oh, masih ada. Monggo Bu Nur. Ya, silakan. Silakan Bu Nur. Jadi begini, ada ustazah sebelumnya yang sedang mengikuti beliau belajar Al-Quran, itu mengajarkan, katanya ini syahadah dari seorang habib. Ketika berdoa itu diawali dengan suatu Fatihah, kemudian ketika sampai di nasta'in itu kemudian meminta doa apa saja, dan nasta'innya sampai beberapa kali, tak salah 7 atau 9 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Diulang-ulang. Jadi dari pengulang itu nasta'in berdoa, nasta'in berdoa. Dan itu setiap kali berdoa itu beliau mengajarkan seperti itu, jadi memimpin doa. Dan itu katanya itu syahadah dari seorang habib, itu saya lupa habibnya siapa. Dan juga tidak elok kalau saya. Itu bagaimana? Adakah Rasul mengajarkan itu? Karena saya masih ragu. Terima kasih Bu Nur. Ya baik Bapak Ibu sekalian, nah ini pentingnya. Jadi ya, ketika kita mendapatkan suatu amalan, ya, maka usahakan kita tahu dasarnya. Kita tahu dasarnya. Itulah yang disebut dengan ittiba, ngikutin. Dan kita memang disuruh untuk ittiba Rasul, ittiba para sahabat. Kalau kita tidak tahu dasarnya, udah yang penting saya terima, saya dapat amalan dari Kiai Pulan, Habib Pulan, Ustadz Pulan gitu ya. Dia ngajarkan ABC, dalilnya nggak tahu nggak. Nah ini namanya taklid. Taklid itu apa?
qabulu qawli ahad wa anta la tadri min aina ma'khuzahu. Menerima perkataan seseorang, pandangan seseorang, dan kita enggak ngerti apa dasarnya. Dan ini mazmum, tercela bagi orang yang terutama yang punya akses terhadap ilmu, bisa baca, bisa tanya sama ustadz lain, tapi kok dia udah terima gitu aja, nggak tanya. Nah, ini mazmum, tercela. Oleh karenanya yang terpuji itu adalah ittiba. Ketika mendapatkan suatu amalan dari seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, atau dari temannya, maka usahakan tanya, ini ada enggak dasarnya? Itu. Nah, itu Bu Nur, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jika ada, maka amalkan. Berarti ada dasarnya. Tapi jika tidak, tinggalkan. Walaupun yang mengajarkan itu adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib. Karena amal itu tidak dibangun berdasarkan mujarrobat. Apa itu mujarrobat? Tajribah. Tajribah itu apa? Uji coba. Nah, kan dulu ada kitab mujarrobat. Pernah dengar nggak? Kitab mujarrobat. Itu kitab mujarrobat itu adalah isinya doa-doa, amalan-amalan hasil pengalaman seseorang. Bukan berdasarkan dalil, itu pengalaman. Agama tidak dibangun berdasarkan ini. Iya, itu orang punya pengalaman, kok saya baca ini jadi begini, kok saya baca ini jadi begini, itu mujarrobat namanya. Dan ya, para ulama Ahlussunnah mengharamkan kita beramal berdasarkan pengalaman seseorang. Nah, mungkin ada orang punya pengalaman baca Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'innya diulang-ulang 7 kali, lalu kemudian saya itu berdoa dan seterusnya, kok ada dampak positif misalnya yang dia rasakan. Nah, itu tidak boleh dijadikan dasar, ya. Walaupun ini sudah diijazahi, syahadah atau ijazah, ada istilah ijazah, ya, ajaztuka, ya, untuk mengamalkan, saya berikan kamu ijazah untuk mengamalkan amalan ini. Nah, padahal tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka Bapak Ibu tinggalkan amalan seperti itu. Nah, itu tidak akan diterima, ya. Karena ibadah itu dibangun berdasarkan dalil, tidak berdasarkan pengalaman seseorang. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Nur, ya. Jadi nggak perlu. Ikuti saja apa yang diajarkan Nabi. Nabi kan jelas berpesan, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan engkau dapatkan di hadapanmu. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah sama Allah. Apabila engkau meminta, mintalah sama Allah. Udah, itu yang diajarkan Rasul, minta tolong sama Allah. Jadi nggak usah dicari-cari momen-momen tertentu secara khusus tadi, misalnya surah Al-Fatihah lalu diulang-ulang. Nah, itu Nabi ngajarkan enggak? Kalau enggak, tidak perlu. Jadi itu benar. Jadi kalau kita punya keinginan, langsung saja kita berdoa, puji-puji Allah Ta'ala dulu, bersolawat kepada Nabi, lalu kita angkat kedua tangan kita, panjatkan apa yang ingin kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang kami pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Gitu supaya kita betul-betul senantiasa kembali kepada dalil. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Bu Nur selaku pembawa acara, kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.